Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-7. Jarum jam terus berputar menghantarkan malam semakin larut, semakin memberikan kenyamanan Wuri dalam dekapan ibunya. Tak terlukis kebahagiaan sementara bagi Wuri malam itu. Di sisi lain, di belakang sebuah rumah mewah, tepatnya di satu ruangan kecil dengan pencahayaan 2 buah obor dari bambu yang ditempelkan di sebelah sisi kanan kiri sebuah lukisan tangan berbingkai lapisan emas godengan ukuran cukup besar. Lantai kayu ruangan itu penuh taburan bunga warna-warni yang harum, bercampur bau asap dupa yang tertancap di bawah bingkai lukisan satu sosok. Sosok perempuan dalam lukisan yang memakai kemben, berambut panjang dan selendang warna merah, terlihat sangat anggun dan cantik meski tanpa sebuah mahkota. Entah apa yang dilakukan Suyono dan Suntoro ketika tiba-tiba api obor terkibas kencang hingga padam. Namun beberapa detik kemudian terjadi keanehan. Meski api obor padam, tapi kini ruangan itu terang. Cahaya muncul dari lukisan sosok perempuan yang menyilaukan. Hingga sekelipan mata, ruangan yang tadinya sempit dan pengap dalam sekejap berubah luas dan terang meski dikelilingi pohon besar. Yono dan Toro menjuda sungkem hormat pada sosok perempuan berkemben sebatas dada dengan selendang merah tersampir di bahu. Wajah nan cantik bersih, selaras rambutnya yang hitam tergerai meski tanpa mahkota apapun di kepalanya. Namun berbanding jauh dengan satu sosok di belakangnya, sosok wanita tua berkebaya compang-camping, wajah hitam dengan sorot mata tajam, semakin menakutkan dengan parang mengkilat di tangan kanannya. Wes siap le, nopo panjiragane Rogoh Nyowo. Dengan lembut dan lirih namun penuh wibawa, sosok wanita berselendang merah bertanya pada Suntoro. Meski tampil dengan sosok yang begitu cantik, tapi Suntoro tetap gemetar saat sosok itu mendekat. Apalagi melihat tatapannya yang begitu menusuk, membuat nyali dan keberanian Suntoro hilang. Hingga ia hanya mampu menganggukkan kepala dengan menunduk saat menjawab. Ning dadekno pengiling-elingmu yen wulan agung, panci resek sing suci dadi talenani. Setelah berucap syarat yang belum dimengerti oleh Suntoro, sosok wanita berkemben itu melantunkan mocopat tembang Jawa. Dan entah dari mana asalnya,
Tiba-tiba suara gamelan mengiringi. Semakin lama semakin cepat gamelan yang mengiringi layaknya sebuah pertunjukan adat kuda lumping. Seiring hilangnya lantunan tembang dan iringan gamelan beserta kedua sosok itu, Suyono dan Suntoro kembali pada keadaan semula di sebuah ruangan yang pengap dengan kepulan asap dupa dan 2 obor masih menyala. Saat melihat lukisan di depannya, Suntoro baru menyadari jika yang baru saja ia temui adalah sosok dalam lukisan itu. Bunga-bunga yang berserakan di lantai tadinya basah segar dan harum, kini tampak kering. Waktu pun sudah berganti dini hari. Yono dan putranya Suntoro baru saja keluar dari ruangan ritualnya dengan tubuh berkeringat. Tara, tepat purnama 15, kamu sudah harus menikah dengan Wuri. Ingat, apa yang baru saja kamu dengar wajib kamu laksanakan. Tegas Yono pada Suntoro mengingatkan. Apakah Wuri sudah bersedia, Pak? Dengan wajah ragu Suntoro bertanya. Rupanya dirinya belum mengetahui kedatangan Pak Wardoyo, Bapak Wuri. Mendengar ucapan atau pertanyaan putranya, Pak Yono hanya tersenyum. Persiapkan saja dirimu, karena beberapa hari lagi kamu akan menikah. Pak Yono menepuk pelan pundak Suntoro sambil berlalu. Suntoro yang belum begitu mengerti hanya mematung. Matanya memandang kepergian bapaknya sampai tubuh bapaknya hilang masuk ke dalam. Namun dalam hatinya, dirinya yakin dengan apa yang diucapkan bapaknya. Pagi yang cerah kembali hadir di dalam rumah Pak Wardoyo. Setelah beberapa hari dirundung kesedihan, sungguh suatu keajaiban. Laswati, ibu Wuri yang beberapa hari sakit aneh, kini tampak sehat dan seolah tak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Namun kesembuhan Laswati harus dibayar mahal. Mbah Bayan harus menggantikan Laswati sampai Wuri dan Suntoro menikah. Langit sore bumi Malang masih bertahan dengan kecerahannya. Hilir mudik kendaraan dengan masing-masing tujuan ramai di jalan hitam. Begitu juga dengan sebuah mobil katana hijau yang berbelok ke rumah Pak Wardoyo. Munaji utusan Pak Yono datang menentukan hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Setelah berbasa-basi, maka disepakati hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Juk, apa kamu sudah siap dengan semua pilihanmu? Tanya Laswati pada Wuri. Sepulangnya Munaji, Laswati tahu jika Wuri hanya ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sudah, Bu. Wuri sudah siap. Wuri yakin setelah Wuri menikah semuanya akan baik-baik saja. Jawab Wuri dengan hati sakit, namun ditutupi dengan senyum yang dipaksakan. Tak terasa air mata Laswati mengalir. Hatinya begitu iba melihat Wuri. Ia begitu menyesali dirinya sendiri. Namun wajah penuh sesal Laswati tak bisa lagi merubah rencana pernikahan anaknya yang sudah ditentukan dan disepakati. Sebuah pernikahan yang tak lazim akan dijalani oleh seorang Wuri Handayani. Terdengar suara batuk dari dalam kamar tempat Mbah Bayan terbaring. Wuri dan ibunya yang mendengar bangkit. Mereka melangkah dan masuk melihat keadaan Mbah Bayan. Tubuh ringkih dengan wajah pucat, Mbah Bayan terbaring tanpa daya. Di dadanya yang hitam tertempel pupus daun pisang yang kering seperti terpanggang.
Sorot mata tajamnya kini sayu menatap Wuri dan Laswati yang berada di sampingnya. Tangan Mbah Bayan dengan pelan merokok sesuatu di balik baju komprangnya. Ndak Wuri, kelak jika kamu punya anak laki-laki, bungkuslah ari-arinya dengan kain ini. Masukkan ke dalam wadah yang dibuat dari tanah liat, lalu kuburlah. Ucap Mbah Bayan lirih seraya menyerahkan sebuah kain putih bersih pada Wuri. Wuri menerima kain itu, namun ia masih bingung dengan ucapan Mbah Bayan. Sebelum Wuri sempat bertanya, tangan Mbah Bayan menggenggam lemah tangan Wuri. Mbah tak akan menjelaskan, karena kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam ikatan itu. Maka kelak kamu akan mengetahuinya sendiri. Kembali ucapan Mbah Bayan banyak menyisakan tanda tanya dalam diri Wuri. Laswati, jaga batur warisan keluarga kita. Jika kamu sudah tak sanggup merawatnya, lepaskan saja. Apa tak sebaiknya saya berikan saja pada Wuri, Mbah? Jawab Laswati menimpali ucapan Mbah Bayan. Percuma, karena Wuri akan masuk di keluarga Suyono. Tegas Mbah Bayan yang menyadarkan Laswati. Baik, Mbah. Jawab Laswati setelah mengerti dengan perintah Mbah Bayan. Tolong, katakan pada Wardoyo untuk mengantarku pulang sore ini. Aku tak bisa menyaksikan pernikahan Wuri. Pinta Mbah Bayan pada Laswati. Tapi, Mbah, keadaan Simbah masih... Sudah, kamu jangan khawatirkan Simbah. Ikuti saja omongan Simbah. Mbah Bayan memotong ucapan Laswati yang hanya bisa tertunduk tanpa berani membantahnya lagi. Meski dengan berat hati, sore itu Wardoyo terpaksa mengantar Mbah Bayan. Wuri dan Laswati hanya bisa menangisi tubuh lemah Mbah Bayan yang sudah berkorban untuk mereka. Butuh waktu beberapa jam hingga bisa sampai di rumah Mbah Bayan dengan berkendara, karena lumayan masuk ke dalam atau pelosok. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Wuri pun tiba. Namun hati Wuri malah begitu takut. Jantungnya berdebar tak menentu saat prosesi pernikahan yang tak lumrah. Hanya beberapa orang saja yang menghadiri pernikahan Wuri dan Suntoro. Karena itu semua keinginan dari Suyono yang sudah tak bisa dibantah atau ditentang siapapun. Bahkan saat di rumah Yono, Wuri dan Suntoro masih harus menjalani berbagai ritual atas arahan Pak Yono. Akhirnya sebuah pernikahan tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa tercatat di kantor agama itu selesai. Kini Wuri sudah sah menjadi istri Suntoro dan menantu Pak Suyono menurut mereka. Malam itu adalah malam pertama bagi Wuri menjadi seorang istri sekaligus menantu di rumah Yono. Malam yang seharusnya menjadi malam yang begitu membahagiakan, namun sebaliknya bagi Wuri. Wuri yang lebih dulu diantar ke kamarnya oleh salah satu pembantu Pak Yono, sedang Suntoro masih bersama beberapa saudaranya di ruang tamu tengah asik ngobrol. Wuri sesaat terkesima dengan kamar pengantinnya. Sprei kain halus dengan ditaburi bunga warna-warni di atasnya, wangi dan menyejukkan yang memberi kenyamanan.
Namun begitu Wuri duduk di atas ranjang yang empuk, tiba-tiba tempat itu seperti berubah. Kini seolah-olah Wuri berada di tempat yang ramai. Telinganya mendengar suara tetabuhan dengan tembang-tembang layaknya sebuah hiburan. Suasana yang awalnya sejuk tiba-tiba panas. Hati Wuri benar-benar tercekat ketika matanya melihat satu sosok tengah berjalan mendekatinya. Sosok perempuan cantik dengan memakai kemben dan berselendang merah. Harum bunga melati semerbak mengiringi langkahnya. Matanya bening namun tajam dan menakutkan bagi Wuri. Bibirnya tersenyum saat ia persis di depan Wuri. Jangan takut, aku hanya akan meminjam ragamu. Betapa terkejutnya Wuri mendengar penuturan sosok wanita cantik berkemben itu padanya. Tubuhnya merinding dan pucat. Tubuhnya kaku ketika mendengar suara tertawanya yang melengking dan menggema membuat kepalanya tiba-tiba sangat berat. Di mana aku? Kumam Wuri membuka matanya. Tak ada jawaban. Gelap, sunyi, setitik cahaya pun tak dilihatnya. Di mana ranjang bagus dan halus bertaburan bunga, di mana kamar terang nan mewah dengan harum menyejukkan. Kekalutan menghampiri Wuri. Hatinya dicekam ketakutan mengingat dirinya kini entah di mana. Hatinya bersorak. Secercah harapan merayapi ketika telinganya mendengar suara-suara di balik kegelapan yang mengurungnya. Tangannya meraba-raba dengan pandangan gelap gulita. Berkali-kali Wuri tercekat. Matanya seolah tertipu dengan sesuatu di depannya yang ia harapkan sebuah pintu. Namun nyatanya ia harus tetap berjalan pelan ke depan seolah sedang berada di tempat tak berujung. Air matanya meleleh, jeritan dan teriakannya tak berarti apa-apa. Di satu sisi, suara keramaian semakin terdengar jelas. Kini dibarengi tetabuhan gamelan mengalun pelan. Iramanya seolah mengundang Wuri untuk terus berusaha keluar dari tempat gelap dan pengap. Wuri bangkit. Ia menekan kuat-kuat ketakutannya, meskipun kini ia merasa ratusan pasang mata menatap dan mengawasi gerak-geriknya. Alunan gamelan yang semakin cepat seolah memburu langkah Wuri hingga membuatnya berkali-kali tersungkur. Satu sentakan kuat membangunkan Wuri yang terjatuh entah untuk keberapa kalinya. Seketika matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Kerumunan orang dengan hilir mudik layaknya pesta hajatan pada umumnya masyarakat, lengkap dengan hiburan tradisional, menambah suasana riuh ramai. Antara bingung, heran, dan kelebatan pertanyaan lainnya memaksa Wuri melangkah mendekat dan berbaur. Namun hal aneh dirasakan Wuri. Semua orang berpakaian adat, tua, muda, bahkan anak-anak kecil begitu riang berlarian. Begitu juga dengan penjual-penjual makanan yang kesemuanya tampak sederhana, serta kebanyakan dibungkus dengan daun pisang dan jati. Wuri terus melangkah tanpa memperdulikan tatapan dan seringan mata di sekelilingnya. Kakinya baru berhenti di kerumunan orang-orang yang tengah menikmati hiburan. Dengan beberapa penari berlenggak-lenggok selaras dengan irama tetabuhan yang dimainkan beberapa laki-laki, kesemuanya berpakaian punggawa kerajaan. Namun baru beberapa menit Wuri menonton hiburan yang mirip kuda lumping. Tiba-tiba saja tempat itu sunyi, tak terdengar suara apapun.
Wuri bingung. Ia baru menyadari jika kesunyian itu karena semua mata kini tengah menatapnya. Kembali Wuri tercekam. Suasana berubah mencekam tatkala Wuri melihat tatapan mereka kosong namun menyimpan kengerian. Tubuh Wuri menggigil, jantungnya terpacu kencang. Ia menyadari jika yang mengelilinginya bukanlah manusia. Wajah mereka semua berubah pucat pasi, seakan tak ada darah setetes pun mengalir di tubuh mereka. Dengan bulatan hitam di kantung mata yang seolah menjadi sebuah tanda. Di saat ketakutan Wuri hampir memuncak, satu sosok tiba-tiba menyambar lengan kanannya. Sosok laki-laki tua memakai baju komprang dan berikat kepala hitam. Dengan sebuah keris di tangan kanannya menyeret Wuri untuk menjauh dari tempat itu. Namun, baru beberapa langkah tiba-tiba angin kencang dengan taburan bunga melati menghadang mereka. Mandek! Satu suara tegas menghentikan langkah Wuri dan laki-laki tua yang akan membawanya. Dari depan dua sosok perempuan melangkah mendekati Wuri. Satu sosok perempuan muda dan cantik dengan kemben berselendang merah menatap dan menyeringai, seolah mengejek laki-laki tua yang masih memegang lengan Wuri. Sedang satu sosok perempuan tua dengan wajah hitam, berkebaya compang-camping serta parang di tangan kanannya menatap tajam. Suasana semakin mencekam. Wuri melirik laki-laki tua yang sudah berkeringat dengan wajah tegang. Keris di tangan kanannya bergoyang. Tangan kirinya yang memegang lengan Wuri pun ikut bergerak menandakan dirinya tengah gemetar. Lancang! Bentak sosok perempuan berselendang merah yang pernah Wuri temui di kamar pengantinnya. Bentakan keras itu membuat laki-laki tua di samping Wuri jatuh tertunduk. Keris di tangannya terlempar jauh serta kepalanya tertunduk. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Pancer papat galangan 5 wis ketandur. Welat pancermu bakal dadi talenane. Keras dan menggema ucapan sosok berselendang merah. Matanya melotot tajam pada laki-laki tua di samping Wuri. Dan seketika laki-laki tua itu menjerit melolong lalu roboh. Wuri sangat ketakutan melihat kemarahan sosok perempuan berselendang merah. Ia semakin tercekat melihat sosok perempuan tua berwajah hitam berjalan dengan tubuh bungkuknya mendekati laki-laki tua yang roboh dengan mata melotot serta darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tangan kanannya menyeret parang panjang yang mengkilap, sedang tangan kirinya langsung menjambak rambut dan menyeret laki-laki tua yang sekarat. Pulanglah, jalani apa yang sudah terikat. Ingat, nyawamu hanya selembar. Ucap sosok perempuan berselendang merah pada Wuri tanpa menatapnya. Sosok itu kemudian tertawa lirih pada awal, lalu mengeras dan semakin menggema, membuat telinga serta kepala Wuri sakit. Hingga satu kelibatan selendang merahnya melempar tubuh Wuri dengan kuat. Wuri tersentak begitu membuka mata. Di sampingnya Suntoro masih tertidur pulas. Selimut tebal nan halus menempel menutupi tubuhnya dan Suntoro. Apakah aku mimpi? Tiba saja pertanyaan itu merasuki pikirannya. Wuri ingat betul dengan yang terjadi. Tapi sekarang ia tengah tertidur di ranjang empuk dan wangi. Aneh, Wuri masih terlihat linglung. Pikirannya mulai kacau. Dibukanya pelan-pelan selimut yang menutupi tubuhnya. Dan wajah Wuri menegang.
Di balik selimut tebal hangat dan nyaman, tubuhnya tanpa sehelai benang, Wuri berpikir keras dengan apa yang ia alami. Di satu sisi ia menyadari jika ini adalah malam pertamanya dengan Suntoro. Tapi di sisi lain, kejadian yang ia alami sungguh masih terasa nyata. Belum menemukan jawaban dengan dalam benaknya, Wuri beringsut memeluk selimut tebalnya. Ia malu pada Suntoro yang terlihat membuka matanya. Wuri kini tengah menjadi seorang istri, menjadi anggota baru keluarga Ningrat. Mau tak mau ia pun harus mengakuinya. Wuri, kenapa kamu kelihatan bingung? Sapa Suntoro dengan nada lembut. Satu senyum melengkapi bibir laki-laki yang bakal mendampingi hari-hari Wuri. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Wuri. Antara malu dan bingung, ia tetap berbaring membelakangi Suntoro. Suntoro memaklumi sikap Wuri. Ia tak memaksanya untuk bicara. Bahkan Suntoro memilih untuk bangkit dan meninggalkan Wuri. Gemericik air dari kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan kamar tidur menandakan Suntoro tengah membersihkan diri. Menjadi kesempatan Wuri untuk memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Setelah ia kenakan kembali, Wuri duduk di kursi dengan menghadap jendela kaca. Pandangannya lurus ke sebuah bangunan di belakang rumah. Kamarnya yang terletak di lantai atas memudahkan matanya melihat ke sekeliling. Seorang laki-laki tua dengan tongkat di tangannya baru saja keluar dari sebuah bangunan kecil. Sosok yang amat Wuri benci dengan dendam menggumpal. Namun kali ini Wuri lebih fokus pada bangunan dan 3 patung berjejer di depan bangunan, di mana di kaki-kaki patung taburan bunga-bunga dengan dupa mengepul. Wuri, kamu gak mandi dulu? Sedikit terjingkat Wuri mendengar teguran Suntoro. Iya mas. Jawab Wuri dengan gugup. Ya sudah, aku tunggu di bawah. Kita sarapan bersama ya. Ucap Suntoro yang sudah rapi dan melangkah keluar meninggalkan Wuri. Wuri kembali mengalihkan pandangannya ke bangunan kecil. Dan betapa terkejutnya Wuri ketika tatapannya beradu dengan tatapan mata sesosok perempuan berselendang merah. Sosok yang untuk ketiga kalinya dilihat Wuri. Buru-buru Wuri mengalihkan pandangannya. Ingatannya masih lekat dengan kepergian sosok itu saat marah. Segera Wuri beranjak ke kamar mandi. Sekilas sosok perempuan itu tersenyum padanya. Sore itu mendung tipis menyelimuti satu tempat di sebelah barat kota Malang. Salah satu tempat cukup terkenal dan banyak dikunjungi orang. Tepatnya di satu desa yang nama desa itu sendiri sama dengan nama kecamatannya. Langit semakin gelap. Kabut-kabut tipis mulai menebal karena mendung. Namun tak membuat sebuah mobil hitam memperlambat laju kendaraannya. Terlihat sang pengemudi seorang laki-laki muda dengan kemeja halus bermotif batik. Raut wajahnya kesal, matanya merah menahan amarah. Bahkan berkali-kali tangannya mengebrak setir mobil. Aku tak mau kalah dengan adikku. Akulah yang pantas mewarisi semuanya. Teriaknya di dalam mobil sendiri. Ia benar-benar tampak begitu marah. Sekitar 15 menit kemudian mobilnya berbelok ke sebuah rumah sederhana dengan penerangan obor-obor dari bambu. Setelah turun ia mengetuk pintu kayu berkali-kali tanpa salam sampai seseorang membukanya. Lelaki tua dengan belangkon ikatan, jenggot panjang menghiasi wajahnya yang hitam dan banyak keriput, menandakan umur sudah tak muda lagi. Mas Dira, mari masuk mas.
Dengan ramah kakek itu mempersilakan masuk tamu yang sudah dikenalnya, Sudiro. Diro hanya mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah yang benar-benar sederhana. Penerangan hanya dengan obor-obor ditempelkan pada tiang penyangga. Lantai alami yaitu tanah dan 4 buah kursi dari bambu. Tak ada barang mewah sama sekali di dalam ruang tamu yang lumayan besar. Tumben Mas Diro kesini sendiri. Biasanya sama bapak. Ucap kakek itu sambil menuangkan teh hangat dari cerek berukuran sedang ke dalam cangkir. Ya Mbah Karim, saya kesal sama bapak. Makanya saya kemari sendiri dan ingin minta tolong dengan Mbah Karim. Saud Sudiro dengan wajah masih merah. Ada apa Thomas? Kok kayaknya serius sekali? Ucap laki-laki tuai dipanggil Mbah Karim mulai serius. Bapak sudah menikahkan Suntoro dengan seorang gadis, dan bapak juga yang akan mewariskan semua ilmunya pada Toro. Aku tak bisa terima itu, Mbah. Jelas Sudiro yang ditanggapi Mbah Karim dengan serius. Sejenak Mbah Karim tertegun seolah sedang memikirkan sesuatu. Dari mana Mas Diro tahu kalau Toro yang bakal mewarisi? Tanya Mbah Karim. Dari pernikahan Toro dengan gadis semata wayang yang lahir selosok Kliwon, jawab Sudiro. Mbah Karim yang mendengar jawaban Sudiro tampak sedikit tegang. Matanya menerawang ke langit-langit rumahnya. Bapakmu benar-benar sudah mempersiapkan semuanya, gumam Mbah Karim pelan. Saya mohon Mbah Karim mau membantu agar saya bisa mendapatkan hak yang sama, Mbah. Dengan wajah memelas Sudiro menatap Mbah Karim. Tak mudah untuk bisa mendapatkan rogoh nyawa. Lelakunya sangat berat. Mbah Karim menarik nafas sejenak. Saya akan melakukan apapun supaya saya tak tersingkir, Mbah. Jawab Diro mantap. Rogoh nyawa tak bisa diwariskan pada 2 anak sekaligus, tapi rogoh nyawa bisa dilawan. Jelas Mbah Karim. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyawa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.